Cahaya peri kecil yang hinggap di rambutnya memantul lembut di matanya yang basah. Ia menggenggam liontin di dadanya lebih erat, seolah benda itu adalah satu-satunya penghubung dengan dunia yang ia kenal. Aku tidak pernah melihat tempat seindah ini. Suaranya bergetar hampir seperti doa. Elmira tersenyum, cahaya dari wajahnya mengalir menenangkan. Keindahan ini ada karena manusia pernah bermimpi tentangnya. Talasor hanya menampung, menyulamnya menjadi nyata. Tapi ingat Moon, sama seperti cahaya, bayangan juga selalu mencari tempatnya. Kalimat itu membuat Moon tertegun. Ia menoleh, dan untuk sekejap di balik hamparan taman bercahaya, ia melihat sesuatu yang lain. Tepian langit di kejauhan tampak bergetar seperti noda hitam di atas permadani emas. Keltorn melangkah ke sisi Moon, suaranya serupa arus laut yang dalam. Bayangan itu adalah sisi lain Talasor. Bayangan yang lahir dari luka, kebencian, rasa sakit, dan mereka mencarimu. Moon menelan ludah. Jantungnya berdetak keras, bukan karena keindahan lagi, tapi karena firasat. Mencari aku, tapi kenapa? Serelit mengetukkan tongkatnya ke tanah bercahaya. Riak keperakan menyebar, memperlihatkan pantulan air yang membentuk gambaran. Siluet makhluk-makhluk gelap berwujud samar seperti monster yang diselubungi asap hitam. Mereka bergerak di kedalaman laut, mata merahnya menyala penuh amarah. Karena darahmu, Moon, kata Serelit dengan nada berat. Kamu bukan hanya manusia biasa. Luka yang kau bawa pernah mengguncang Talasor 33 tahun lalu. Moon terdiam. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada yang ia pahami. Ia teringat masa kecilnya baunya, tatapan jijik orang-orang, ejekan, pukulan. Luka itu begitu nyata, tapi Bagaimana mungkin semua itu sampai ke dunia ini? Elandra meletakkan tangannya di pundak Moon. Tatapannya lembut namun penuh makna. Talasor adalah cermin jiwa manusia. Setiap rasa sakitmu, setiap ketakutanmu mengalir ke laut ini. Itu sebabnya kamu bisa tiba di sini. Kamu adalah dreamer, penghubung antara dunia manusia dan dunia mimpi. Moon membuka mulut ingin menyangkal, tapi kata itu dreamer bergema di dadanya. Seolah sebuah kunci yang baru saja menemukan lubangnya. Tiba-tiba tanah bercahaya di bawah mereka bergetar. Para peri kecil menjerit lirih, lalu beterbangan menuju pepohonan bercahaya. Di langit, garis tipis hitam mereka seperti sobekan pada kain halus. Dari celah itu, suara meraung terdengar, rendah namun menyala ke seluruh ruang. Darah itu akhirnya kembali. Bayangan pekat menetes dari sobekan itu berubah menjadi bentuk samar mirip tangan raksasa yang mencoba meraih dunia cahaya. Moon melangkah mundur, napasnya memburu. Apa itu? Serelith mengangkat tongkatnya tinggi, cahaya bintang menyambar ke arahnya. Bayangan dari kedalaman, mereka telah mencium jejakmu. Moon, ini baru permulaan. Elmira menoleh cepat pada Moon, suaranya mendesak namun lembut. Pegang liontinmu erat-erat, itu bukan sekadar warisan. Itu adalah pintu yang bisa menyalakan kekuatanmu. Moon menunduk, menatap liontin di dadanya. Cahaya samar dari dalamnya kini berdenyut lebih cepat, seirama dengan detak jantungnya. Ia bisa merasakan sebuah arus hangat, seperti bisikan yang memanggil dari dalam dirinya sendiri. Dreamer. Suara itu bergema, entah dari dalam liontin atau dari dalam hatinya. Kamu bukan hanya saksi, kamu adalah penulis mimpi. Moon tertegun. Tangan gemetarnya mencengkeram liontin lebih kuat. Untuk pertama kalinya, ia merasakan cahaya keluar dari dirinya, bukan hanya dari dunia di sekitarnya. Cahaya itu kecil, rapuh tapi nyata. Elandra menatapnya penuh keyakinan. Moon, ini saatnya kamu memilih. Apakah kamu akan lari dari luka-lukamu atau mengubahnya menjadi cahaya? Moon menggenggam liontin di dadanya.
cahaya lembut memancar dari sela jemarinya. Meski tubuhnya masih gemetar, ia mengangkat wajahnya pada para penyihir dan pada bayangan raksasa yang meronta dari sobekan langit. Aku Suaranya serak tapi tegas. tidak ingin menjadi orang lain. Aku tidak ingin lari dari siapa aku. Aku hanya ingin menjadi diriku sendiri. Liontin itu berdenyut keras memancarkan cahaya putih kebiruan. Gelombang halus menjalar ke sekeliling. Liontin itu berdenyut keras memancarkan cahaya putih kebiruan. Gelombang halus menjalar ke sekeliling. Tangan hitam raksasa yang hampir meraih mereka berhenti. Suara meraung terdengar semakin jauh, semakin lemah, seolah terhalang oleh sesuatu yang tak bisa ditembus. Kailtorn mengangguk pelan, suaranya bergema seperti arus tenang. Edenia memiliki pembatas seperti takdir. Sisi terang dan sisi gelap Talasor tidak akan pernah menyatu. Bayangan tidak bisa menembus tanah ini. Elandra menatap Moon penuh kebanggaan. Edenia, sisi terang Talasor. Negeri cahaya tempat mimpi-mimpi murni tumbuh. Kau aman di sini, Moon. Moon menatap sekeliling lagi dan kali ini ia baru menyadari betapa luasnya Edenia. Pohon-pohon raksasa menjulang tinggi, batangnya bening berkilau seperti kristal hidup. Dari cabang-cabang besar, daun-daun raksasa tumbuh dan pada setiap daun terdapat kantong alami yang berbentuk seperti rumah. Rumah itu bercahaya lembut, arsitekturnya indah. Atapnya seperti kelopak bunga yang terbuka, jendelanya bulat seperti tetesan embun, dan dindingnya berlapis urat cahaya yang terus berubah warna perlahan. Elmira tersenyum lembut lalu menyentuh pundak Moon. Kau membutuhkan istirahat, Edenia akan memberimu rumah pertamamu. Dalam sekejap segerombolan peri kecil muncul. Tubuh mereka mungil, berkelip seperti kelopak bunga bercahaya. Sayapnya transparan, setiap kali mengepak meninggalkan debu bintang yang turun perlahan. Mereka melingkari Moon, menebarkan cahaya ke tubuhnya, hingga tubuh Moon terasa ringan. Seakan-akan ia diangkat tanpa harus berjalan. Moon dibawa ke salah satu daun raksasa. Daun itu melengkung seperti telapak tangan, menampung sebuah rumah mungil indah. Tangga cahaya spiral menghubungkan pangkal batang ke pintu rumah itu. Saat peri-peri menuntunnya masuk, Moon terdiam, matanya berbinar. Rumah itu seperti dongeng yang hidup. Lantainya terbuat dari serat cahaya yang memantulkan langkah seperti permukaan air, tapi tetap hangat dan lembut. Dindingnya semi-transparan, sehingga pemandangan Edenia tetap terlihat dari dalam. Namun dihiasi motif ukiran alami berupa simbol-simbol bercahaya. Di sudut ruangan, sebuah tempat tidur melayang. Bukan ranjang kayu atau kain, melainkan hamparan embun bercahaya yang berkumpul membentuk kasur lembut. Embun itu berkilau seperti perak, melayang sedikit di atas lantai. Dan setiap kali Moon menyentuhnya, embun itu beriak lembut, menyesuaikan bentuk tubuhnya dengan sempurna. Peri-peri kecil terbang mengitari ruangan, beberapa menyalakan lampu bunga yang otomatis mekar saat gelap memancarkan cahaya hangat. Ada pula peri yang menaruh buah bercahaya di meja kristal alami. Buah-buah aneh berbentuk seperti bintang kecil, tetesan madu padat, dan bulir. Mutiara yang tampak bisa dimakan. Moon duduk perlahan di atas tempat tidur embun itu, rasanya seperti tenggelam di dalam awan, ringan tapi menenangkan. Tubuhnya yang lelah terasa larut. Apa ini benar-benar nyata? Bisiknya. Seekor peri kecil hinggap di pundaknya, menatapnya dengan mata bulat bercahaya. Suaranya nyaring tapi lembut seperti lonceng mungil. Ini nyata, Tuan Dreamer. Kami adalah pelayanmu di Edenia. Tidurlah dengan tenang di sini, mimpi buruk tidak bisa menyentuhmu. Moon tersenyum tipis. Senyum itu kaku, tapi untuk pertama kalinya sejak lama, ada ketenangan dalam dirinya. Ia memejamkan mata, membiarkan tubuhnya diselimuti embun bercahaya. Dan malam itu di Edenia, negeri daun cahaya. Moon tidur dengan damai, ditemani cahaya bintang dan nyanyian lembut